lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan perkenalkan diri dulu karena pertama kali ya Ibu masuk di jam komunikasi industri pariwisata. Nama Ibu adalah Fatnawati. Ibu mengajar mata pelajaran jurusan akomodasi perhotelan. Ada beberapa yang Ibu ajar, yaitu mata pelajaran komunikasi industri pariwisata, front office department, housekeeping, dan sanitasi hygiene. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang komunikasi industri pariwisata untuk mata pelajaran Ibu hari ini. Komunikasi industri pariwisata. Tujuan pembelajaran kali ini adalah ada dua konsep ya. Yang pertama adalah konsep keterampilan. Peserta didik mampu mengatasi hambatan komunikasi, itu untuk yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan komunikasi verbal dan nonverbal. Kemudian untuk konsep pengetahuannya, peserta didik memiliki pengetahuan tentang keterampilan interpersonal. Yang kedua, peserta didik memiliki pengetahuan tentang komunikasi. Kemudian untuk pengertian komunikasi sendiri. Apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi berasal dari bahasa Latin atau komunis yang berarti sama, atau communication, atau communicate yang berarti membuat sama atau make to common. Nah, definisi komunikasi itu terdiri dari beberapa macam. Ada 5 pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari Susanto, yaitu komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Yang kedua, menurut Robin Ziggy, komunikasi adalah kegiatan perilaku penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Kemudian yang ketiga, menurut Davis tahun 1962, komunikasi adalah pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Kemudian yang keempat, komunikasi adalah usaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain, itu menurut Wilbur Scrum. Kemudian nomor 5, komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu orang kepada orang lain, itu menurut modul PRT Lembaga Administrasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar kategori dan jenis komunikasi. Komunikasi itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi secara lisan yang dikeluarkan seseorang berupa kata dan bahasa yang keluar dari mulut atau sesuatu pembicaraan pesan yang disampaikan. Contohnya itu kalau kita berbicara, kita berdiskusi, kemudian kita mengajukan sebuah pertanyaan, kemudian dosen menjelaskan saat kuliah, presentasi, dialog atau percakapan curhat dengan temannya, kemudian debat, berargumentasi, dan berbincang-bincang. Kemudian, ini contoh gambarnya. Bagaimana suasana orang yang sedang berdiskusi. Kemudian, ini antara dosen dan murid bisa, antara guru dan murid juga bisa. Nah, ini saat kita berdialog ya. Jadi, ini contoh komunikasi verbal taking order atau melayani tamu saat pemesanan suatu makanan. Terus kemudian untuk yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi tanpa kata berupa isyarat, ekspresi wajah, gestur, physical appearance atau berupa simbol yang diungkapkan seseorang dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi non-verbal itu ada beberapa tipenya juga. Yang pertama adalah kinesis atau komunikasi dengan ekspresi wajah atau facial expression, tatapan mata atau eye contact, isyarat dan sikap tubuh atau gestur. Ini contohnya saat berekspresi, ada saat ekspresi sedang senyum, sedih, marah, kemudian kaget juga ada ini, bahagia yang sedang jatuh cinta, berlove-love juga. Terus ini contohnya juga, kalau ekspresinya marah seperti ini, senang, kaget. Ada ekspresi mengejek juga. Ini adalah contoh dari
ekspresi kita yang menggunakan ekspresi wajah. Kemudian ada juga artifak atau penampilan seseorang atau personal appearance yang menunjukkan personalitas seseorang. Biasanya penampilan seperti ini digunakan saat kita menyambut tamu yang biasa sudah sering datang di hotel pasti tahu bagaimana cara kita disambut oleh seorang tamu. Ada yang menggunakan tangannya di depan. Di sini ini namanya tangannya itu berbentuk panjalu ya. Jadi dia tangannya di depan dengan menyambut tamu. Biasanya dia juga menggunakan greeting. Greeting itu sapaan. Contohnya, selamat pagi, selamat datang di SMK 1 Pemenang. Ada yang bisa kami bantu, Ibu? Itu contohnya. Ini juga sama. Terus kemudian saat kita berkomunikasi pasti akan menemukan beberapa hambatan. Nah, hambatan yang biasa sering terjadi saat kita berkomunikasi itu adalah yang pertama adalah hambatan bahasa. Bahasa itu contohnya hambatan bahasa dalam konteks ini adalah semua bentuk yang digunakan dalam proses penyampaian berita yaitu bahasa lisan maupun bahasa tertulis, gerak-gerik dan sebagainya. Nah, bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi ini menunjukkan tingkat intelektualitas sehingga orang cenderung mempergunakan bahasa yang tinggi tanpa menghiraukan kemampuan yang diajak bicara sehingga akan menimbulkan salah pengertian. Bisa juga bahasa itu perbedaan bahasa ya, misalnya ada tamu bule nih dari Jepang, kemudian kalian tidak bisa bahasa Jepang. Nah, itu juga akan menjadi hambatan untuk saat berkomunikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah hambatan structure. Hambatan structure adalah hambatan yang ditimbulkan oleh perbedaan tingkat jabatan dalam struktur. Nah, biasanya ini kadang-kadang bawahan merasa segan apabila akan bicara dengan atasannya. Rasa segan tersebut, komunikasi yang diharapkan antara bawahan dengan atasannya tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Contohnya, seorang bos sedang berbicara ke anak buah. Pasti anak buahnya cuma mengangguk, iya bos. Nah itu. Sama halnya, kalian seorang siswa mau berbicara dengan guru juga harus tahu sopan santun, etika. Jangan main selonong sana sini, saut ini, saut itu nggak boleh. Jadi kita harus tahu juga bagaimana kita memposisikan diri kita. Ini untuk yang ketiga adalah hambatan jarak. Tapi sekarang saya rasa Ibu jarak itu bisa ditempuh ya, karena udah banyak WhatsApp, Messenger, Facebook, kemudian Instagram, TikTok. Jadi hambatan itu kayaknya udah bukan mustahil lagi. Jadi kita belajar itu walaupun Ibu di sini, kamu di rumah masing-masing, tetap hambatan belajar itu akan bisa kita capai. Makanya itu. Nah, hambatan jarak atau hambatan geografis adalah apabila antara kedua belah pihak yang mengadakan interaksi berada dalam suatu tempat yang berjauhan, sehingga mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Nah, itu biasanya kalau mungkin memanggil temannya dalam jarak 10 meter, dia nggak dengar, nah itu adalah hambatan jarak. Tapi kalau saya rasa sekarang, daripada kita teriak-teriak memanggil, mending kita telepon langsung. Dia pasti akan nyamperin kita. Yang keempat adalah hambatan latar belakang. Hambatan latar belakang adalah hambatan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang atau background pada diri seseorang sehingga menimbulkan atau rintangan dalam proses komunikasi. Nah, hambatan latar belakang ini dapat dibagi menjadi dua ya, latar belakang sosial dan latar belakangan pendidikan. Contohnya latar belakang sosial itu contohnya perbedaan ekonomi. Itu kadang kan banyak juga nih, misalnya orang kaya nggak mau ngobrol nih sama orang yang nggak punya. Itu tidak boleh. Jadi kita sesama manusia harus saling tolong-menolong. Kemudian latar belakang pendidikan. Mentang-mentang pendidikannya udah S2 gitu, nggak mau dia berbagi ilmunya kepada temennya atau adiknya gitu yang masih SMP, itu nggak boleh. Jadi tetap nggak boleh dijadiin hambatan pendidikan sama latar belakang sosial. Nah, ini untuk mata pelajaran komunikasi industri pariwisata. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misal ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungin Ibu via Google Classroom maupun via WhatsApp group. Ini materi yang Ibu sampaikan ya. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar. Semoga walaupun kita belajar jarak jauh, tetap kita keadaan
semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.